Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi yuwali ala ibadihi mawasimal khair wa yakhuthuhum ala ghatinamiha bitta'ah liyukaffira anhum sayyiatihim wa yarfa'a min darajatihim tafaddulan minhu wa ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalu sabiqin ilal khairat wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala ashabihi alladzina la tamurru bihim fursatun lil khair illa syaghaluha bil a'malis salihah. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala waghtanimu a'marakum bil a'malis salihah fa innaha tanqadi sari'ah wa'lamu annaha tamurru bikum awqatul fadail wa mawasimul khairat wan nafahat fassa'idu man tanabbaha laha wastafada minha wasyaqiyyu man ghafala anha wa dayya'a nafsah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan irahnya lah pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, kesanggupan untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak khusus ke diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Hadirin sidang Jumat, izinkanlah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berbicara tentang pesan kemanusiaan universal dari Arafah. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan ini ada satu momentum yang sangat besar, yaitu peristiwa haji. Dan hari ini para jamaah haji dari berbagai dunia yang mendapatkan kesempatan sedang berada di Padang Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf. Dan Arafah merupakan satu hal yang sangat besar maknanya dalam haji. Karena itu ada hadis yang mengatakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu sesungguhnya intinya, substansinya adalah Arafah. Karena di Arafah itulah banyak sekali hal-hal yang kita temukan secara substansi, dan itu tentu saja sangat penting bagi para jamaah haji, dan tentu saja bukan hanya bagi para jamaah haji, tetapi bagi umat Islam secara keseluruhan. Dan ada sebuah peristiwa yang sangat penting di Arafah,
yaitu khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai khutbatul wada, khutbah terakhir, karena saat itulah Nabi menyampaikan kepada para jamaah secara khusus yang dikatakan sebagai hari yang mungkin besok tidak akan bertemu lagi dengan para sahabat, karena memang itulah hari yang terakhir. Karena itu namanya adalah khutbatul wada. Ada banyak sekali pesan-pesan yang sangat universal dari khutbatul wada. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib hanya akan menyinggung 3 saja yang notabene merupakan pesan kemanusiaan universal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW di dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ad-dima wal mal haramun alaikum, kata Nabi. Darah dan harta haram. Artinya apa? Bahwa hendaklah manusia umat Islam untuk menjauhi apa yang disebut dengan sifkud dima, pertumpahan darah, saling membunuh, menghilangkan nyawa satu dengan yang lain. Stop. Tidak boleh ada lagi yang mengucurkan darah atau mengalirkan darah sesama umat Islam, bahkan sesama manusia. Saya kira pesan itu sifatnya universal, bukan hanya bagi umat Islam. Karena itu di dalam teksnya, di awal Nabi selalu mengatakan ayyuhan nas. Pada setiap poin atau setiap paragraf dari nas khutbatul wada itu selalu diawal dengan ayyuhan nas, wahai manusia. Ini artinya bahwa sesungguhnya pesan itu atau pesan Nabi disampaikan kepada seluruh umat manusia, bahwa yang namanya harta, yang namanya nyawa, hidup seseorang itu sangat besar nilainya. Maka jangan sekali bagi manusia untuk begitu mudahnya mengalirkan darah, menumpahkan darah, membunuh. Dan tentu saja ini menjadi relevan untuk semua turunannya, menyakiti sesamanya dan lain sebagainya. Hendaklah itu di stop. Ini artinya apa? Bahwa betapa Nabi, betapa Islam itu sangat menghargai yang namanya nyawa, yang namanya kehidupan, yang namanya hidup. Karena itu di dalam Al-Quran pun dikatakan kalau kita menyelamatkan 1 orang nyawa saja dari manusia, maka itu sama dengan menyelamatkan umat manusia. Dan begitu juga sebaliknya. Artinya betapa berharganya hidup manusia, betapa berharganya nyawa manusia. Itulah kemudian di dalam hak-hak yang kita sebut dengan HAM, hak asasi universal, bahwa hak hidup itu merupakan hak yang paling asasi, hak hidup seseorang. Dan Nabi jauh-jauh hari telah mengatakan itu, inna dima'akum haramun alaikum. Demikian pula dengan harta. Artinya adalah bahwa kita sebagai manusia usahakanlah untuk selalu menghindari mengambil harta yang bukan haknya. Akhdul amwal min ghairi haqqin. Keterangan dalam teks itu yang dimaksud inna amwalakum haramun alaikum artinya bahwa mengambil harta orang lain tanpa hak, mengambil harta bukan dengan caranya yang hak, dengan caranya yang legal, itu hendaklah di stop, itu hendaklah dijauhi. Karena haramun alaikum ini tentu saja relevan untuk bahkan hari ini, betapa banyaknya kita saksikan pengambilan harta tanpa haknya, apa yang kita sebut dengan korupsi dan berbagai variannya. Itu sesungguhnya merupakan cerminan dari akhdul amwal min ghairi haq. Karena itu hindarilah, stop. Itu yang pertama. Hadirin sang jemaah yang berbahagia, pesan yang ingin saya singgung yang kedua adalah
yang berkaitan dengan semua tindakan, amalan, perbuatan pada masa jahiliyah. Nabi juga mengatakan haramun alaikum, dan salah satunya adalah tentang riba. Maka Nabi mengatakan waribal jahiliyah maudhu', artinya riba pada masa jahiliyah hendaklah di stop karena itu haramun alaikum. Ya. Tentu saja riba dalam konteksnya bahwa dibawa ke dalam konteks sekarang, misalnya eksploitasi, ya, yang bisa menyengsarakan orang, dan banyak kita saksikan hari ini, misalnya praktek-praktek dalam dunia ekonomi, dalam dunia keseharian yang bisa menyengsarakan orang, ya. Dengan cara piutang dengan bunga yang luar biasa, banyak sekali kita temukan. Ini artinya bahwa praktek-praktek yang bisa menyengsarakan manusia itu juga hendaklah di stop, hendaklah dijauhi, karena itu jelas akan merusak kehidupan manusia. Lalu pesan ketiga yang ingin saya singgung pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan perempuan atau wanita. Pesan Nabi di dalam khutbatul wada, fattaqullaha fin nisa. Ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terkait dengan pergaulan kita dengan manusia. Ini artinya apa? Bahwa Nabi juga ingin memuliakan kaum perempuan. Ya, betapa sejak awal, ya, Nabi telah menghimbau, Nabi telah menyeru kepada kita semua sebagai umat Islam, bahkan ditujukan kepada semua manusia, bahwa kita mesti memperlakukan perempuan secara hak, secara benar, secara sesuai dengan apa yang memang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja, ya, dengan melihat kepada apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan atau dimodifikasi dalam konteks kehidupan perempuan saat ini, ya, memperlakukan perempuan dengan baik bukan berarti membatasi mereka dalam konteks kehidupan yang luas, pendidikan, dunia sosial, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja memperlakukan mereka dengan dasar-dasar yang kita pelajari dari agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga kita berharap bahwa apa yang kita sebut sekarang emansipasi atau persamaan hak antara laki dan perempuan itu sejalan dengan apa yang telah digariskan Islam. Karena Islam jelas tidak menentang, tetapi hanya memberikan rambu, hanya memberikan pedoman. Maka kalimat pertamanya fattaqullah itu seolah-olah menjadi pedomannya, menjadi rambunya dalam konteks persamaan laki-laki dan perempuan misalnya. Dan tentu saja ada banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada khutbatul wada. Tetapi saya kira 3 poin ini menjadi sangat penting karena itu berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai manusia. Dan mudah-mudahan, ya, pesan itu, ya, meskipun disampaikan Nabi jauh berabad-abad yang lalu, tetapi kita anggap masih sangat relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Minimal dalam lingkup yang kecil sehari-hari, dan tentu saja secara maksimal dalam kehidupan yang lebih luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.